intinya ringkas dari bab akhir di kitab Riyadhus Shalihin ini makan, karena kan kebanyakan di semuanya dari makanan, termasuk ketularan virus itu mungkin bisa jadi dari makanan juga bisa ya. Karena melalui droplet itu kan ya dari makanan dari bagian orang udah orang. Maka ayatnya itu kan falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah wahai manusia itu apa yang dia makan. Secara hukum ya halal atau haram, secara kebersihan an-nadhafah bersih apa tidak, memenuhi syarat kebersihan apa enggak, di luar daripada halal dan haramnya makanan itu. Baik, jadi karena makanan itu penting, jadi kaidahnya yang minimal baca bismillah, panjangnya ya doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, benar ya gitu ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah fima razaqtana, di dalam makanan kami ini, dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi di dalam makan pun nih, peristiwa makan ini kan di setiap saat. Adakah kita makan itu minta keberkahan gitu ya. Jangan sampai kita lihat orang-orang agama lain, maaf kadang orang ya yang paling dekat lah orang Nasrani lah. Kalau sebelum makan dia menyempatkan 1 menit untuk berdoa dia. Ya nggak tahu yang dipanggil siapa, kan minimal dia berdoa gitu. Nah itu kita jangan kalah gitu. Kita ingatkan Nabi, seandainya kata lupa pun sudah masuk ke dalam perut, nah, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ya Allah bismillah dari awal dan akhir gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah lupa ini. Itu pun masih dianjurkan saking pentingnya keberkahan itu sendiri. Itu dimakan. Berarti kalau makan buat jadi darah jadi aktivitas jadi karya atau jadi pekerjaan, berarti keberkahan itu asalnya dari makanan juga. Kalau makanan kita nggak benar ya, kalau bahasa kejemnya setetes darah dari yang haram itu, maka tempatnya di neraka. Ya, kita nggak tahu seberapa lama kita makan makanan haram ini dari kecil sampai detik ini. Kecampur nggak ada yang jamin bersih. Dan kalau nggak bersih berarti darah yang haram itu akan tempatnya di neraka. Oke lah itu nanti Pak Ustadz, kan nanti masih lama kiamat. Sekarangnya bagaimana darah yang haram itu jadi darah kotor, menghambat kita untuk menjalankan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat hadis di kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis, ada seorang yang melusuh kumuh dalam perjalanan jauh, dia sholat, kemudian dia mengangkat tangannya meminta berdoa kepada Allah. Di situ ada Nabi, kata Nabi bagaimana doanya dikabul. Makanannya haram, pakaiannya haram, dan termasuk perbuatannya juga ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang kita pakai ilmu matematika untuk perbandingan saja. Usah sekarang susah atau berat beribadah, jangan-jangan kita perbandingan antara yang haram dan yang halal itu banyakkan haram yang jadi berat. Nabi menyatakan di dalam hadisnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Jadi yang halal itu sudah jelas ketentuan-ketentuannya, baik makanan atau yang lainnya, dan yang halal juga jelas. Di antara yang halal dan haram itu mustabihat subhat. Mungkin kita sudah berusaha menjauhi haram, tapi masuk di tengah-tengah subhat itu juga sama-sama. Nah, berarti pada kondisi saat ini tidak ada yang menjamin ibadah kita itu bersih dari perkara yang haram atau haram. Haram ya, haram dalam arti larang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian maka betul di bulan Rajab ini kita dikasih umur, kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kalimat selain istighfar ya jamaah sekalian, zikir selain istighfar astagfirullahaladzim itu kita bisa juga melafadzkan satu kalimat tasbih, tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. La
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa kita pakai tasbihnya Nabi Yunus? Ini posisinya momennya pas. Jadi diceritakan dalam Al-Quran Nabi Yunus itu pada waktu berdoa dengan kalimat tasbih ini, la ilaha illa anta, la ilaha, tidak ada yang hak disembah kecuali engkau, anta, engkau ya Allah. Bukan nyebut nama lagi tapi nyebut engkau. Jadi betul-betul Nabi Yunus dalam keadaan terjepit di dalam perut ikan, gelap, sempit, ya mungkin begah gerah, terjepit dalam perut ikan, dia berdoa, tidak ada yang hak disembah kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau. Pada saat melafalkan subhanaka itu Nabi Yunus mengingat betapa beliau mempunyai kesalahan meninggalkan kaumnya pada saat itu. Jadi Nabi Yunus itu berdakwah, udah diajak ngaji gitu ya, di sini pengurusnya udah ngajak ngaji, terus pengurusnya mutung, Pak. Oh, udah ngaji-ngajian gak ada yang mau ikut gitu. Itu nggak boleh. Nabi Yunus itu seperti itu. Udah didakwain, tapi umatnya masih bandel aja. Akhirnya Nabi Yunus mutung. Udah capek, gua udah dibilangin nggak dapat ya, yang ngaji juga susah. Akhirnya mutung, nggak mau, udah tinggal pergi. Udah nggak mau jadi pengurus dan gitu. Itu tidak boleh. Akhirnya Nabi Yunus pergi, ikut di kapal dan harus nyemplung di laut berdasarkan kaidah di yang punya kapal. Itu takdir Allah. Artinya Allah menguji atas kemarahannya itu dengan diuji lagi. Makanya kita walaupun berdakwah sulit, ngajak orang berbuat baik susah, ya kita tetap jalanin aja, nggak apa-apa. Kalau kita keluar dari situ kita diuji lagi, lebih berat lagi. Nah, walhasil subhanaka ini Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Kemudian ini sesungguhnya aku kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang berbuat aniaya atau dolim. Jadi kita ini nggak bisa terlepas dari perbuatan dolim dari bangun tidur. Dari bangun tidur kadang udah ngomongin orang, dari bangun tidur kita dengerin berita yang nggak bagus, dari bangun tidur kita melihat sesuatu yang haram. Jadi itu dolim semua. Dari bangun tidur kita mungkin telat sholat atau tidak melaksanakan sesuatu yang pada tempatnya, jadi dolim semua. Kalau kita tidak pernah menghambakan pengakuan itu kepada Allah, jadi seolah-olah kita itu jadi orang itu di hadapan Allah itu nggak pernah ngaku gitu, padahal Allah tahu. Nah, ini dicontohkan Nabi Yunus, ini kuntu minadz dzalimin, dan ini tasbih ya, dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita, buat zikir kita terutama di bulan Rajab ini. Jadi akhirnya dengan tasbih itu kesempitannya Nabi Yunus dikabul Allah, dikeluarkan dari perut ikan. Artinya hikmahnya kalau kita hafalkan ini dengan pengakuan dosa kepada Allah, jadi bukan hanya orang Nasrani aja yang punya pengakuan dosa. Kita juga diajarkan kalau kita mengaku berdosa kepada Allah, dikeluarkan dari kesulitan, termasuk corona, kesulitan usaha, pekerjaan, kesulitan, masalah-masalah apapun, dengan kalimat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu bagian dari keutamaan kita melafalkan tasbih untuk di bulan Rajab ini ya. Baik, kita langsung baca hadis saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas. Hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Kalau disebutkan Ibnu Abbas berarti anaknya daripada paman Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Jadi dua-duanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, idza akala hadun ta'aman, ketika memakan di antara kalian makanan, fala yamsah asabi'ah, ketika kalian semua makan, kata Rasulullah, janganlah mengusap jari-jari hatta yal'aqoha, jangan membersihkan bekas makannya pakai jari itu sehingga yal'aqoha, sehingga menjilat jari-jari yang bekas kita pakai makan tadi, auyul iqoha, jadi menjilat atau menyuruh orang lain
jilat dulu gitu. Jadi muttafaqun alaih, ini hadisnya jam'u sore, jadi sepakati para ahli hadis. Dijilat atau menyuruh jilat? Menyuruh dulu, kan dijilat dulu tangannya gitu. Jadi yang aqoha au yulqoha. Jadi kita menjilat atau menyuruh menjilat. Itu sunnah daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga maaf ya, nggak lebay gitu loh. Jilatnya itu bukan yang bagaimana dia jilat biasa aja ini. Bukan jilat yang apa namanya, yang dimain-mainin gitu. Nah, tujuannya ini memang kalau analisa-analisa udah banyak ya. Ternyata di dalam tangan kita ini mengandung bakteri. Makanya kita ada kontroversi ya. Ini kan kita sedikit-sedikit suruh bersihin pakai alkohol. Kalau keseringan juga berbahaya juga. Kalau tangan kita terlalu bersih, nggak ada bakteri yang bagus untuk membantu pencernaan, maka itu akhirnya malah kesunahan yang menjilat makanan itu jadi hilang manfaatnya. Karena terlalu bersih. Setiap 1 menit semprot gitu ya, ini ada semprotan ini kan. Jadi semprot nggak harus begitu ya. Yang penting habis wudu kita harus husnudzon kepada Allah. Setiap jamaah yang sudah wudu dan melaksanakan sholat di musola ini, insya Allah bersih daripada virus. Jadi nggak disemprotin terus. Ini kan disuruh menjilat. Sampai berarti kita sunnah pakai sendok atau pakai tangan makan? Pakai tangan. Satu. Wa an Ka'ab bin Malik, hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ra'aitu Rasulullah. Ka'ab bin Malik ini berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bisalasi asabi'ah. Kata Ka'ab bin Malik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu bisalasi, makan dengan tiga jari. Gini, 3 jari. Salasa 3 asabi'ah jari. Fa idza faragha la'iqaha. Setelah selesai Rasulullah itu menjilatinya. Ini versinya ya enggak apa namanya bebas gitu. Menjilatnya bagaimana? Ada dalilnya lagi, terlalu detail. Pokoknya menjilat bisa ujungnya, bisa pokoknya jari-jarinya. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi ada kaidah, itu kan kalau makan kurma Pak enak, ya ambil roti kurma bisa ya 3 jari ya. Kalau misalkan ada yang mendebat ini makan soto atau makan kuah bagaimana? Ya tetap pakai sendok, tapi kan nggak apa-apa disentuh. Kuahnya itu disentuh jari kita itu kena bakteri. Atau di apa nasi yang basah itu kita sentuh 3 jari ambil sunnah itu boleh. Jadi tetap ada menyentuh makanan. Jangan mentang-mentang corona makanan yang kita makan sendiri aja kita sentuh pakai sendok. Terlalu apa ya, namanya ekstrim itu. Kalau untuk diri kita sendiri, untuk mulut kita ya kita sentuh. Karena ini ada bakteri yang bagus untuk pencernaan. Jadi seandainya kebun makanan itu bakso atau kuah ya kita sentuh aja ini ya, baksonya dengan tangan itu. Karena sentuhan itu menularkan bakteri yang bagus untuk pencernaan. Jadi setelah disentuh terus dijilat. Tapi ini kan bedanya di sana makannya kan kurma, roti, gandum itu kan memungkinkan sekali dengan 3 jari. Ini bisa meniru dengan 3 jari makan tapi mendapat pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Jabir radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bilaqin. Jadi sudah 3 hadis yang sahih. Yang ini amaro, diperintahkan. Nabi memerintahkan, menyuruh bilaqin untuk menjilat al-asabi'ah, jari-jari wasofha. Jadi jari-jari tangan yang digunakan untuk makan. Jadi ya jari-jari tangan ya, kalau tadi ada khususnya 3, kalau misalnya tetap 5 ya nggak apa-apa sih, kan nggak ada larangan makan 5 jari. Jadi ya jari 5 ini yang dianjurkan, diperintahkan untuk bilakin, untuk dijilat ya. Wa qala innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Kemudian beliau, maksudnya Rasulullah, sesungguhnya kalian tidak tahu ya, la tadruna fi ayyi. Kata Nabi, kenapa disuruh menjilat? Kamu tidak tahu di mana letaknya. La tadru fi ayyi tu'amikum, di mana letaknya makanan-makanan kalian itu al-barakah, yang ada berkahnya.
Jadi tujuannya ternyata salah satunya mengambil keberkahan. Jadi kita cari di mana tempatnya ya. Karena kita tadi megang-megang banyak yang makanan-makanan itu, sisanya kan di jari, maka jari itulah dicari tempatnya keberkahan daripada makan. Rawahu Muslim. Wa anhu Jabir radhiyallahu anhu, dan sama hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatan ahadikum, ketika kalian memasukkan luqmah satu puluhan jadi satu suapan, luqmah suapan ahadikum falyakhudha, maka ketika makanan seorang dan kamu itu waqa'at jatuh luqmatan, satu makanan di antara kalian, falyakhudha, bukan masukkan. Ketika kita makan ada yang jatuh makanan, satu butir atau satu potong atau di sekitar di piring ya, falyakhud, disuruh ambil, falyuktid, maka nabiha min adan walyakulha, kata Nabi, ketika makan itu jatuh maka pungutlah dan bersihkan kotoran yang ada padanya lalu makan. Kita jorok ya, ini jatuh di kena debu atau jatuh di bawah.